Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain ila akhir. Sidang jamaah kajian yang sempat hadir pada sore hari ini, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkah limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih sempat hadir dalam kajian sore hari ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang mana Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Pada kesempatan ini saya diberikan kepercayaan untuk membawakan sebuah materi dalam kajian rutin kita, yang mana temanya pada hari ini yaitu tentang wudhu. Seperti yang kita ketahui bersama, wudhu itu adalah salah satu hal yang penting dalam agama Islam, terutama kalau kita ingin melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Kali ini saya akan membawakan beberapa hal-hal penting tentang wudhu. Yang pertama yaitu definisi wudhu. Menurut bahasa, wudhu adalah husnu atau keindahan dan nadhafah atau kebersihan. Sedangkan menurut istilah, wudhu adalah peribadatan kepada Allah dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan di 4 anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dengan cara yang tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi wudhu itu merupakan suatu kegiatan mensucikan diri menggunakan air yang suci dan mensucikan. Menurut Ibnu Qasim Al-Ghazi, air suci yang mensucikan itu ada 7, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, dan air dari hasil hujan es. Adapun dalil tentang wudhu ada di Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang saya bacakan tadi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas shalah, apabila kamu hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydikum ilal marafiq, dan tanganmu sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu, wa arjulukum ilal ka'bain, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Dalil ini memberikan dapat kita pahami bahwa Allah memerintahkan kita untuk membasuh wajah, kedua tangan, sebagian kepala dan kedua kaki apabila kita ingin melaksanakan sholat atau biasa disebut dengan wudhu. Next. Selanjutnya yaitu fardu atau rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6, yaitu yang pertama niat. Sebelum kita mulai
wudhu kita harus berniat sebenarnya. Dalam semua kegiatan seharusnya didahulukan dengan niat. Yang kedua, membasuh muka, termasuk berkumur dan memasukkan dan mengeluarkan air ke dalam hidung. Yaitu yang kedua ini yang ada tadi dalam ayat, yaitu basuhlah wajahmu dengan menggunakan air. Kemudian yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Maksudnya sini kedua tangan sampai ke kedua siku. Adapun sebenarnya dalam ini menurut fikih Imam Syafi'i. Dalam Islam itu ada 4 mazhab dan semuanya berbeda-beda. Di sini saya mengangkat dari fikih Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat yaitu mengusap, menyapu seluruh kepala. Sebenarnya di sini sebahagian kepala. Kenapa dia mengatakan sebagian kepala? Karena tidak semua orang mempunyai rambut. Jadi di sini Allah mengatakan sebahagian kepala. Kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Di sini dalam pendapat lain juga ada yang mengatakan sampai lutut. Saya lupa itu menurut Imam siapa, saya lupa. Yang saya ingat yaitu menurut Imam Syafi'i membasuh kedua kaki hanya sampai kedua mata kaki. Kemudian selanjutnya yaitu tertib berurutan. Maksudnya tertib kita harus melakukan sesuai dengan urutannya, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Tidak boleh beracak-acakan. Next. Selanjutnya yaitu sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu ada beberapa, cuma di sini saya akan bacakan yaitu 8, yaitu yang pertama baca bismillah. Di sini sebelum melakukan wudhu kita disunnahkan membaca basmalah. Kemudian mencuci tangan. Mencuci tangan di sini yaitu hanya punggung tangan, telapak tangan, hanya sebatas itu. Kemudian bersiwak. Di sini Nabi pernah melakukan sebelum berwudu, Nabi melakukan yang namanya bersiwak. Kemudian yang keempat berkumur-kumur. Yang kelima istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam, menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya. Kemudian yang keenam mengusap kedua telinga. Yang ketujuh mendahulukan bagian kanan. Dan yang kedelapan membaca doa setelah wudu. Next. Selanjutnya yaitu tata cara wudhu. Pertama-tama sebelum kita berwudhu, kita berniat dalam hati bahwa kita ingin berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, baru membasuh dua telapak tangan sebanyak 3 kali, lalu berkumur sebanyak 3 kali, istinsya sebanyak 3 kali, dan istighfar yang mengeluarkan air dari hidung ke sebelah kiri. Kemudian setelah itu kita membasuh muka sebanyak 3 kali, kemudian membasuh kedua tangan beserta siku sebanyak 3 kali juga, lalu menyapu seluruh kepala atau sebahagian kepala, lalu menyapu kedua telinga kita, dan yang terakhir membasuh 2 kaki sampai kedua mata kaki sebanyak 3 kali. Ini tata cara menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Next. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudhu.
Hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada banyak. Antara lain, yang pertama kencing, buang air besar, dan kentut. Kemudian yang kedua, keluarnya air mani, wadi atau matsi. Kemudian yang ketiga, tertidur lelap dalam keadaan tidak sadar. Kemudian hilangnya akal karena mabuk, pingsan, dan gila. Dan yang kelima, memakan daging unta. 5 hal di atas itu merupakan yang disepakati sebagian sebagai pembatal wudhu, namun sebagian lainnya adalah pembatal wudhu yang masih diperselisihkan di antara para ulama. Next, yang terakhir yaitu doa sesudah wudhu. Doa sesudah wudhu itu lepasnya seperti yang tertulis, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Sebenarnya di situ masih ada nama wa ja'alni min ibadika shalihin, cuma tidak tertulis di situ. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai bagian dari golongan-golongan yang selalu bertobat, serta jadikanlah aku sebagai bagian dari golongan orang-orang yang selalu bersuci. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.